kalau sukanya itu kita diberikan kesempatan kalau di stase mata itu. Jadi asalkan kita mau berani, kita mau mencoba, itu kita diberi kesempatan. Cuman ya operasinya itu kita biasanya ngikut operasi itu sampai malam. Jadi bisa sampai jam 9 malam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube yang ada di rumah. Kembali lagi di channel kita yang tercinta ini, di mana di channel ini kita akan membahas semua hal tentang dunia kedokteran bersama teman-teman saya yang saya undang di sini untuk membagikan pengalamannya seputar dunia kedokteran, khususnya pada episode kali ini yaitu dunia perkuasaan seperti biasa ya. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Umu. Hai. Yang akan membagikan pengalamannya seputar koas stase mata. Ya. Nah, biasanya di channel ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Ya, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Fansa, biasa dipanggil dengan Umu. Saya asalnya dari Solo. Halo yang dari Solo. Halo. Mewakili orang Solo. Tapi orangnya juga Solo masalahnya. Orangnya juga Solo. Ya, Umu, kita panggil Umu ya. Umu kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang ini lagi stase IGD. Stase IGD. Ya. Baik-baik aja atau gimana IGD? Alhamdulillah, hari pertama pasiennya banyak sih. Oh iya, ini baru pulang jaga ya? Iya, pulang jaga. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas stase mata. Udah lewat stase mata kan? Sudah? Gimana stase mata? Alhamdulillah lancar, Lancar. tapi ya banyak suka dukanya. Oh, dukanya. Nah, penasaran kan untuk teman-teman yang ada di rumah? Nah, sebelum itu mungkin Umu bisa menceritakan stase mata ini gambaran umumnya seperti apa? Rumah sakitnya di mana? Kemudian Umu ngapain aja di sana ya, seperti itu. Ya, jadi stase mata ini stase yang cukup pendek ya, karena kan termasuk stase kecil ya. Terus di sana itu nanti pas itu kan dibagi dua, ada yang di RSUD sama di RSML. Kebetulan saya ini dapatnya yang di RSML. Jadi di sana itu nanti kegiatannya ya kayak jaga poli, terus ada kegiatan seperti operasi kayak gitu. Jadi kita ngikutin CI-nya ngapain gitu aja. Ya. CI ini dokter spesialisnya ya? Ya, dokter spesialisnya. Kalau nggak jaga poli, jaga ruangan. Di sana kegiatannya jaga poli aja, jadi Jaga cuma poli aja. jaga poli aja. Terus nanti selesai jaga poli, biasanya kita ikut operasi. Kalau ada operasi seperti misal glaukoma atau operasi katarak atau mungkin operasi kayak pterygium itu biasanya kita ikut. Oh, seperti itu ya. Kalau stase mata ini ada yang jaga malam atau gimana? Oh, kalau stase mata nggak ada yang jaga malam, jadi kita cuma jaga poli aja. Jaga poli aja. Enak dong berarti ya? Enak. Nggak Enak usah banget. begadang-begadang. Iya, cuman ya operasinya itu kita biasanya ngikut operasi itu sampai malam. Jadi bisa sampai jam 9 malam. Jam 9 malam Iya, kita operasinya? sampai jam 9 malam itu. Oh, berapa biasanya pasien yang dioperasi kalau di Biasanya sana? Kalau biasanya sih minimal 10 sih. 10? Ya 10, kadang 12, 15 tergantung. Terus kan kita koas itu ikut operasi. Itu ngapain aja kira-kira? Ya biasanya kalau operasi kan operasi kebanyakan kan operasi katarak ya. Itu ya cuman kita biasanya melihat operasinya seperti apa, caranya seperti apa. Terus nanti kita biasanya diskusi sama dokternya. Jadi dokternya sambil operasi itu sambil tanya-tanya. Jadi sambil tanya-tanya ini apa. Jadi kayak dijelasin juga ini bagian ini. Jadi kita biar supaya lebih paham gitu. Lebih paham bagian-bagian mata itu seperti apa secara langsung. Kan itu kan ada kayak kameranya. Jadi kan lebih jelas daripada kita membayangkan sendiri gitu. Berarti itu merupakan kesempatan yang sangat berharga ya. Ya, benar. Kita mengikuti operasi dan juga tanya jauh sama dokter Ya, spesialisnya ya. Benar. Oh, mungkin selama umum menjalani stase mata ini, mungkin ada variasi penyakit yang ditemui. Ya macam-macam sih sebenarnya variasi penyakitnya di sana lebih banyak ya kalau di RSML itu. Jadi kayak karena rumah sakit tipe B juga, jadi rujukan juga. Jadi di sana pas itu juga ada tumor, di sana juga ada kayak pterygium, terus kayak penyakit-penyakit yang jarang lah, termasuk harus dirujuk ke
misal rumah sakit besar tipe A kayak gitu. Berarti sudah langsung selesai ya di rumah sakit tipe B, nggak usah dirujuk ada. lagi. Tapi bisa. ada juga yang harus dirujuk karena memang keterbatasan alat ya kan, harus ke rumah sakit tipe A juga ada karena keterbatasan itu. Iya, kan aku ini kan udah lewat stase mata nih. Mungkin kalau misal dokter umum itu paling tindakan yang bisa dilakukan itu apa namanya? Kalau ada benda asing yang masuk ke mata kan kita bisa keluarin sendiri. Benar. Pernah nggak ketemu kasus kayak gitu? Ya pernah disuruh ngambil juga. Disuruh ngambil sendiri. Terus kemarin itu pas stase mata itu juga sempat disuruh bantuin operasi. Ya, jadi itu operasi kayak pterygium itu kita nanti bantu ngambilin. Jadi kita disuruh sama dokternya, diajarin dulu, dicontohin, terus nanti kita suruh ngambil sendiri juga. Iya. Jadi cukup berkesan sih kayaknya. Nggak deg-degan kira-kira? Ya deg-degan sebenarnya, cuman harus berani. Kalau nggak berani mencoba itu eman. Iya. Karena kan koas ini waktunya mencoba-coba kan belum jadi dokter. Nanti. Jadi dokter kan udah nggak bisa lagi kita mencoba-coba lagi. Benar. Ini kesempatan yang berharga ya. Iya benar. Menarik nih. Untuk stase mata ini berapa minggu tadi? Sekitar 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Nah kan ini lumayan singkat ya, bisa dibilang. Mungkin ada suka dan duka biasanya. Suka dan duka. Kalau sukanya itu kita diberikan kesempatan kalau di stase mata itu. Jadi asalkan kita mau berani, kita mau mencoba, itu kita diberi kesempatan. Misal kita melakukan tindakan ya, dok kita boleh nggak nyoba ini, boleh operasi ini nggak, boleh ini nggak gitu. Biasanya dokternya mempersilahkan, asalkan kita berani untuk minta ke dokternya. Terus asalkan kita berani itu, terus kalau misalnya dukanya itu mungkin lebih ke perihal nilai ya. Karena nilainya agak susah ya memang. Iya. Atau emang materinya yang susah ya? Materinya juga susah. Materinya susah. Ya. Materinya susah, nilainya juga susah. Itu dukanya mungkin ya. Berarti pas ujian itu lumayan ini ya, lumayan susah. Iya, susah itu. Biasanya untuk sebelum ujian kan misal mempersiapkan ujian. Nah biasanya kalau dari sudut pandangnya umum dalam mempersiapkan ujian dari stase mata itu gimana? Kalau cara belajarku sendiri ya, pertama kita sudah nyicil dulu sebelum masuk stase mata. Oh, udah nyicil dulu ya? Ya, udah baca-baca dulu. Jadi kalau sebelum masuk stase itu jangan kosongan dulu. Terus kita udah baca, setidaknya kita tahu yang paling sering keluar tuh apa. Kayak misal glaukoma, terus katarak itu harus sudah tahu terlebih dahulu. Jangan kita kosongan terus kita nggak tahu tuh apa yang harus dilakukan. Nah itu pertama. Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya. Berarti mempersiapkan sebelum masuk stase udah pintar dulu ya, jangan kosongan seperti itu. Iya, terus ya kalau belajar dekat-dekat ujian itu diskusi sama teman biasanya. Ya, buat kelompok belajar. Ya, karena kelompok sebelumnya juga alhamdulillah kompak ya, jadi kayak kita biasanya kalau mau dekat-dekat ujian itu 1 minggu sebelumnya kita biasanya diskusi, kalau enggak kita belajar kayak ngerjain soal atau mungkin belajar diskusi penyakit yang udah didapat apa aja, kalau enggak share tentang catatan-catatan kita. Jadi kita saling melengkapi apa yang aku kurang, apa yang teman-teman kurang itu. Jadi kita ya lulus bareng lah insya Allah. Tidak ada yang lebih indah kecuali lulus bersama-sama kan? Iya pastilah itu ya. Itu capek nggak? Kenapa? Capek sih. Nah, kebetulan Umu capek, kita minum dulu ya. Seperti biasa di channel ini, kita minum teh. Gak boleh sebut sponsor ini ya kayaknya. Oh. Ini sponsor dari tetangga saya. Siapa tuh? Bersulang dulu ya. Suka ini kan? Suka. Iya. Cheers. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Umu ya. Nah, misal nih, kita sebagai seorang mahasiswa koas di rumah sakit. Nah, untuk tahapan pemeriksaan ke pasien itu biasanya kayak gimana urutannya? Kan misal kita jaga nih di poli, pasien datang, kan nggak langsung ke dokternya kan, harus melewati beberapa pemeriksaan nih. Mungkin bisa dijelasin pemeriksaan apa yang wajib kita ketahui pas di stase mata. Jadi ini untuk yang di RSML dulu aja ya, kan karena pas itu saya melakukan koas di RSML. Jadi kalau misal di RSML itu yang pertama itu
biasanya kita datang ke sana jam 7. Jadi jam 7 itu kita sudah di sana, terus nanti kita boleh tuh kalau misal ada pasien yang udah datang, kita anamnesis dulu. Jadi kita anamnesis dulu, melakukan pemeriksaan dulu. Jadi di sana kayak ada pemeriksaan seperti visus, ada pemeriksaan ada segmen anterior, terus ada TIO, tapi tergantung dulu pasiennya keluhannya apa tuh. Jadi kita nggak semena-mena langsung ngerjain, kita harus anamnesis dan melakukan pemeriksaan itu sesuai. Jadi kan nggak semua pemeriksaan kita TIO kan, nah kita harus lakukan pemeriksaan sesuai dengan indikasi kira-kira nih pasien ini penyakitnya apa yang pertama. Terus nanti setelah itu nanti biasanya dokternya datang, baru nanti dokternya meriksa lebih lengkapnya kayak apa. Jadi nanti dokternya menentukan penyakit dan nanti di sana itu kalau untuk terapi kita yang menulis, jadi bukan dokternya. Jadi ya belajar untuk menulis resep juga di sana. Ya seperti itu. Oh iya, tadi menarik untuk pemeriksaan apa namanya tuh yang tekanan bola mata TIO ya. Ya TIO. Itu biasanya pakai alat. Ya pakai alat. Mesin ya. Pakai alat bentuknya kayak segitiga gitu kan. Nanti diteteskan dulu cairan anestesi gitu di matanya, terus baru ditaruh di bagian tengah mata kan. Ya seperti itu. Ya, itu kan wajib kan kita sebagai dokter umum harus mengetahui cara pemeriksaan tekanan bola mata pakai alat yang itu ditaruh di bola mata. Ya. Nggak pakai mesin kan? Ya wajib itu harus bisa. Itu kan tugasnya apa namanya? DOPS ya? DOPS ya, benar. DOPS-nya kita harus bisa untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Berarti untuk di daerah-daerah itu penting itu seperti itu. Atau itu ada yang dipalpasi tuh, yang dipegang tekanan bola mata. Oh ya, itu bisa. Kalau misal alatnya tidak ada atau rusak, itu kita bisa menggunakan palpasi. Cuman kan lebih spesifiknya, lebih terukurnya sebenarnya pakai alat. Tapi kalau nggak ada, misal terbatas juga boleh. Kalau misal kita mau membedakan ya ini ada peningkatan TU atau tidak, itu kita palpasi. Nah itu keras atau tidak. Kalau keras itu berarti kan ada peningkatan ya biasanya. Kita bisa curiga adanya peningkatan TU. Oh iya. Mantap sekali ya. Mantap. Masih fresh ya ingatannya tentang mata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Cepat nggak sih? Cepat ya. Cepat ya. Nah, bentar lagi kan ada beberapa teman yang masuk stase mata, mungkin bertanya tips and trick agar lulus stase mata mulus, nggak ada rintangan, lulus ujian gitu, nggak ada masalah, nggak ada apa. Oke. Yang pertama yaitu kita harus belajar, yang penting ya. Pasti setiap stase ya harus belajar. Kita harus belajar gimana ya lebih rajin lagi lah. Maksudnya sebelum kita memulai stase itu kita membaca-baca dulu tentang materi-materinya, terus kita lebih banyak diskusi. Nah, terus yang kedua itu mungkin lebih banyak bertanya. Jadi kan kita kan sebenarnya koas itu kesempatan ya untuk belajar dari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Makanya itu kita lebih banyak bertanya ke mereka-mereka yang ahli daripada besok pas kita mungkin ya udah jadi dokter gak ada yang bisa ditanyakan. Nah itu kita kesempatan sebelum jadi dokter kita tanya yang banyak tuh supaya besok kalau misal udah jadi dokter kita nggak bingung kira-kira oh kalau ada kasus kayak gini aku harus kayak gimana ya, kan nggak mungkin kita tiba-tiba tanya-tanya atau gimana sibuk sendiri kan, nggak mungkin kan. Terus yang ketiga mungkin lebih banyak membaca buku referensi yang disarankan oleh dosen, itu aja. Kan ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan. Ya benar juga itu. Benar ya? Kan benar sesat ya kalau misal kita malu bertanya ya. Iya. Juga kalau nggak bertanya berarti nggak tahu apa-apa juga. Iya, makanya kan juga serba salah sebenarnya. Kita harus berani mau bertanya itu, walaupun sebenarnya pertanyaannya itu kayak apa sih gitu, apaan sih gitu. Orang-orang pada mungkin udah tahu ya, tapi kita sebenarnya nggak apa-apa tanya. Cuman ya kita kalau tanya sebenarnya harus cari dulu sih. Kita setidaknya berusaha kan. Terus kalau nggak tahu ya tanya, itu nggak ada yang salah sebenarnya. Jadi jangan takut bertanya. Jangan takut bertanya ya. Yeah. Oke mungkin ada satu atau dua kata terakhir mungkin motivasi yang membuat kita semakin semangat dalam menjalankan kuliah ataupun di koas ya. Iya. Sebenarnya ini kata-kata yang sering diucapkan oleh dosen-dosen juga ya. Pokoknya koas itu yang penting dijalanin aja. Tapi itu sebenarnya ada benernya sih. Kadang itu kita melakukan sesuatu kan lama-lama juga selesai sendiri kan. Maksudnya kita melakukan sesuatu kan butuh ada waktunya gitu. Jadi memang kita harus bersabar tuh. Misal ini koas, ya waktu-waktu belajar, waktu-waktu susah ini kita harus
tetap harus berusaha gitu. Pokoknya jangan menyerah, terus berusaha. Terus kalau misalnya kita tersesat di jalan atau kita nggak tahu, kita banyak-banyak berdoa dan belajar diskusi dengan teman-teman yang ada di sekitar kita gitu aja. Oh iya. Sungguh super ya. Mantap sekali. Ini mikir kata-katanya berapa lama enggak? Baru ini disuruh ngomong langsung ngomong. Oh, refleks ya berarti ya. Oke Om, mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih Umu sudah mau bergabung di podcast kita. Maaf kalau misal podcastnya cuma ya gini-gini aja. Ya enggak, makasih ya sudah diundang. Ya, aku juga terima kasih ya sudah mau datang. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen. Jika ada video lain yang ingin kita podcastkan atau ya mungkin ada challenge-challenge lain ya. Iya. Nggak sekedar podcast aja. Iya, bisa jadi ya. Iya. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Nomor siapa? Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. diklik. Diklik. Oke, dadah.